selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan kelompok 3 yang beranggotakan yaitu ada Denny Malik, Desiras Deana, saya sendiri, Deyus Nuraini, Dian Aditya, Dini Cahyani, Dini Novianti, Fatma Zahra Destiana, Fikri Ahmad Fatroni, Fitriani Umayyah, Hari Kenzi Jihadian, dan Hasna Imaniati. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal yang akan dipaparkan oleh Hasna Imaniati. Kepada Hasna dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan hasil diskusi kelompok kami tentang anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Next. Nah, dalam sistem muskuloskeletal itu terdiri dari ada otot, ligamen, tendon, skeletal itu adalah tulang atau rangka, dan sendi. Nah, kita bahas satu persatu tentang muskuloskeletal. Jadi muskuloskeletal itu terdiri atas dua. Yang pertama ada muskuler atau otot. Nah, otot itu kan ada otot, tendon, dan ligamen. Sedangkan skeletal atau rangka itu terdapat tulang dan sendi. Kita bahas satu persatu mulai dari otot. Otot, jaringan yang ada dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Sedangkan skeletal itu merupakan organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Tempat melekatnya otot memberikan bentuk pada tubuh alat gerak pasif. Next. Nah, otot jadi gini nih, kan ada tulang, ini ada otot yang misalnya. Jadi si otot itu merupakan alat gerak pasif, alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jadi tulang untuk melekat pada rangka itu di ini nih sama tendon. Jadi tendon itu jaringan tebal yang berfungsi menempelkan otot ke tulang. Jadi tempat tulang melekat, otot melekat pada tulang itu dihubungkan oleh sebuah tendon. Jadi kan otot mah alat gerak aktif yang yang melekat pada tulang, sedangkan tulang itu tempat melekatnya otot. Untuk otot melekat pada tulang itu terdapat tendon. Next. Nah, sekarang ligamen. Kalau tadi tendon mah untuk menghubungkan otot dengan tulang, sedangkan ligamen itu menghubungkan tulang dengan tulang. Next. Nah, fungsi otot itu sebagai pergerakan jelas. Nah, sebagai pergerakan jadi tulang dengan otot itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika otot tidak melekat pada tulang, otomatis tulang itu tidak akan melakukan pergerakan karena fungsi otot untuk melekat pada tulang itu karena otot itu bekerja secara berkontraksi untuk menghasilkan pergerakan. Ketika otot berkontraksi, otomatis si tulangnya itu akan ikut bergerak. Nah, dalam pergerakan itu tidak hanya melibatkan otot dengan tulang, tetapi ada sendi juga yang mempengaruhi alat gerak pada manusia. Penopang tubuh jelas, adanya otot pada rangka itu sebagai penopang tubuh. Sedang ada produksi panas. Ada produksi panas itu karena kontraksi otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Terus memberi bentuk luar tubuh ya karena ada si tulang itu. Kemudian menyimpan cadangan makanan itu seperti penyimpanan mineral, kalsium dan fosfat, lipid atau hemopoiesis. Jadi hemopoiesis itu menghasilkan sel darah merah, trombosit dan sel darah putih. Udah. Nah, jenis-jenis otot yang pertama ada otot polos. Jadi otot polos itu berbentuk londong, memiliki satu inti di tengah, melekat terdapat di organ dalam kecuali jantung. Organ dalam itu seperti saluran pencernaan, kandung kemih atau di pembuluh darah. Yang kedua ada otot rangka atau juga disebut otot lurik.
itu tuh berbentuk silindris, bekerja secara involunter. Terus ini tuh involunter tuh bekerja secara sadar melekat pada rangka, karena otot ini sebagai alat gerak pergerakan. Contohnya pada rangka itu, misalnya pada rangka kepala ada occipitale, terus ada temporale, sphenoid kayak gitu. Terus otot jantung terdapat di jantung. Jadi otot ini tuh berbentuk silindris bercabang-cabang, involunter, bekerjanya secara tidak sadar, memiliki satu inti di tengah dan mudah lelah, dan terdapat di dinding jantung. Udah, next. Nah, mekanisme kerja otot. Jadi individu untuk melakukan pergerakan itu seperti saya berbicara gini, karena ada mekanisme kerja otot yang disebut kontraksi. Jadi kontraksi ini adanya timbul pergerakan, sedangkan relaksasi itu tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, bagaimana sih mekanisme kontraksi itu? Otot itu akan bekerja jika rangsangan dari saraf, jika ada rangsangan dari saraf, rangsangan menyebabkan otot berkontraksi, seperti memendek, menegang, dan mengembang. Saat kontraksi otot akan menarik tulang, sehingga tulang itu dapat bergerak. Karena ada pengaruh juga dari sendi. Mekanisme relaksasi. Nah ini jadi tidak ada pergerakan sama sekali, jadi ototnya itu berhenti atau istirahat. Udah, next. Nah, sistem skeletal. Jadi tubuh manusia itu terdapat 200 buah tulang yang terbagi dalam 2 bagian. Ada aksial, ada apendikular. Kalau diklasifikasikan itu banyak sekali. Ada misalnya dari tengkorak itu ada rangka kepala, ada 1 tulang dahi osfrontale, 2 tulang ubun-ubun occipitale, 2 tulang kepala belakang parietale, 2 tulang bagi sphenoid, 2 tulang pelipis temporale, 2 tulang tabis ethmoidale. Sekarang yang kalau bagian muka, ini bagian muka, 2 buah pipi zygomaticum, 2 tulang hidung nasale, 2 tulang langit-langit palatum, 2 tulang air mata lacrimare, 2 tulang rahang atas makila, 2 tulang rahang bawah mandibula, 1 tulang lidah hyoideum. Terus ada rangka tubuh. Rangka tubuh itu ruas tulang belakang yang disebut dengan vertebrae. Ada 7 ruas tulang leher vertebrae cervicalis, 12 tulang punggung vertebrae dorsalis, 5 ruas tulang pinggang vertebrae lumbalis, 5 ruas tulang kelangkang sacrum, 14 tulang ekor vertebrae coccygis. Nah, sekarang tulang dada. Tulang dada itu disebut sternum, ada hulu monobrostemi, badan corpus stemi, tajuk pedang prosesa divoid. Terus ada tulang rusuk yang disebut dengan costae, 7 pasang tulang rusuk sejati, costae pera, 3 ruas tulang rusuk palsu, costae sporia, dan 2 tulang rusuk melayang, costae fluctuantes. Sekarang gelang bahu, ada scapula dan clavicula itu masing-masing 2 buah. Anggota gerak, coba next, anggota gerak atas itu ada 2 buah tulang lengan atas humerus, ada ulna, radius, carpal, metacarpal, phalanges. Sekarang yang anggota gerak bawah, ada 2 paha femur, 2 tempurung lutut patella, 2 tulang kering tibia, 2 ditis fibula, ada 14 tulang pergelangan kaki tarsal, 10 telapak kaki metatarsal, 27 jari kaki phalanges. Udah, next. Nah, karena yang mempengaruhi gerak manusia itu kan bukan hanya otot dan tulang, juga persendian. Di sini ada beberapa sendi. Sendi adalah perantara tulang satu dengan tulang lain yang menghubungkan sekaligus menentukan arah gerak tulang. Nah, di sini ada macam-macam sendi. Ada sendi mati yang disebut dengan sinatrosis. Jadi sendi mati itu adalah sendi yang tidak mempunyai arah gerak, atau sendi itu tidak memungkinkan arah pergerakan. Soalnya sendi pada tengkorak. Yang kedua, sendi kaku yang disebut dengan amfiartrosis, yaitu sendi yang dapat bergerak namun hanya terbatas. Yaitu contohnya misalnya pada ruas tulang belakang, pergelangan tangan, terus tulang dada. Sedangkan sendi gerak itu adalah sendi yang memungkinkan gerak secara bebas. Nah, sendi gerak ini
terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama sendi engsel. Sendi engsel itu bergerak satu arah. Jadi pergerakannya hanya satu arah, misalnya hubungan antara tulang lutut dan tulang siku. Sedangkan sendi pelana itu adalah pergerakan dua arah, misalnya sendi yang menghubungkan dua jari dan telapak tangan. Sendi peluru. Sendi peluru itu ke segala arah, misalnya tulang lengan dengan tulang gelang bahu, tulang paha dengan tulang panggul. Terus sendi putar itu memungkinkan gerakan antar tulang itu memutar. Misalnya menghubungkan tulang hasta dan tulang pengumpil pada lengan. Sekarang sendi luncur itu adalah hubungan antar tulang yang bisa membungkukkan badan atau berputar menggeliat gitu ya. Terus udah ya, udah segitu. Sendi geser, satu lagi, sendi geser itu terjadi gerakan pergeseran. Contohnya sendi ruas tulang belakang. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Hasna Imaniati yang telah memaparkan materinya. Sebelumnya kami kelompok 3 mohon maaf karena tidak ada sesi tanya jawab karena waktunya sangat terbatas. Sebelumnya kami selaku kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang telah mengikuti Zoom pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.